Selamat malam. Selamat malam. Pada malam hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai manajemen resiko dengan tema resiko lembaga keuangan. Ini merupakan chapter kedua, lanjutan dari yang kemarin, mengenai pembelajaran manajemen resiko yang diajarkan oleh Bapak Sparta. Tunggu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung lihat isi materinya. Di dalam kelompok saya terdapat saya, Resnandia Norman Hidayat, dengan nomor NIM 2020 1211-064, serta ada teman saya, Fadil Muharom, dengan nomor NIM 2020 1111-072. Kami berdua merupakan murid dari Pak Spartan yang saat ini akan mempresentasikan tentang manajemen risiko. Yang pertama adalah, subtema pertama adalah risiko lembaga keuangan. Tujuan utama manajemen FI adalah untuk meningkatkan keuntungan FI bagi pemiliknya. Namun, hal ini sering datang dengan biaya peningkatan risiko. Bab ini mengulas berbagai risiko yang dihadapi LK. Risiko suku bunga, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko valuta asing, risiko negara atau negara, risiko pasar, risiko di luar neraca, risiko teknologi dan operasional, dan risiko kebangkrutan. Berikut ini merupakan definisi singkat dari masing-masing risiko tersebut. Yang pertama adalah risiko suku bunga. Risiko yang ditanggung oleh LK saat jatuh tempo aset dan liabilitasnya tidak cocok. Yang kedua, risiko kredit, risiko yang menjanjikan arus kas dari pinjaman dan sekuritas yang dipegang oleh LK mungkin tidak dibayar penuh. Yang berikutnya adalah risiko likuiditas, di mana risiko bahwa lonjakan penarikan liabilitas yang tiba-tiba mungkin mengharuskan FI untuk mencairkan UI date aset dalam waktu yang sangat singkat dan kurang dari harga pasar yang wajar. Selanjutnya ada risiko valuta asing. Risiko bahwa perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi nilai suatu aset dan kewajiban FI didenominasi dalam mata uang non-domestik. Risiko negara atau kedaulatan. Risiko bahwa pembayaran kembali dari peminjam luar negeri dapat pecah karena pembatasan, intervensi, atau campur tangan dari pemerintah. Risiko pasar adalah risiko yang timbul dari aset dan liabilitas dalam trading book FI karena perubahan suku bunga, nilai tukar, dan harga lainnya. Risiko di luar neraca. Risiko yang ditimbulkan oleh LK sebagai akibat dari aktivitas yang terkait dengan adanya aktiva dan kewajiban kontingensi ditahan di neraca. Risiko teknologi, risiko yang ditimbulkan oleh FI ketika investasi teknologinya tidak menghasilkan penghematan biaya yang diantisipasi risiko operasional, risiko yang ada teknologi, audit,
pemantauan, dan lainnya. Sistem pendukung mungkin tidak berfungsi atau rusak. Risiko kebangkrutan, risiko bahwa seorang FI mungkin tidak memiliki modal yang cukup untuk mengimbangi secara tiba-tiba penurunan nilai asetnya. Risiko suku bunga. Transformasi aset melibatkan FI, membeli sekuritas atau aset, dan menerbitkan sekuritas atau kewajiban sekunder untuk mendanai pembelian aset sekuritas. Sekuritas primer yang dibeli oleh LK seringkali memiliki karakteristik maturitas dan likuiditas yang berbeda dari sekuritas sekunder yang dijual oleh LK. Dalam ketidaksesuaian jatuh tempo, aset dan liabilitas sebagai bagian dari fungsi transformasi aset mereka. LK berpotensi risiko suku bunga. Pertimbangkan LK yang mengeluarkan kewajiban 100 juta dolar dengan jatuh tempo 1 tahun untuk membiayai pembelian aset senilai 100 juta dolar dengan jatuh tempo 2 tahun. Situasi ini digambarkan pada garis waktu berikut. Seperti yang di sini ada bagan di mana dari 0 ke 1 adalah sebuah kewajiban senilai 100 juta dolar. Lalu dari 0 ke 1 lalu ke tahun kedua itu adalah sebuah aktiva dengan nilai 100 juta dolar. Dalam garis waktu ini akan dijelaskan lebih rinci bahwa FI ini dilihat sebagai pendanaan pendek, yang artinya jatuh tempo kewajibannya lebih kecil dari jatuh tempo asetnya. Misalkan biaya dana kewajiban untuk LK adalah 9% per tahun dan pengembalian aset adalah 10% per tahun. Selama tahun pertama, FI dapat mengunci spread keuntungan sebesar 1%, 10% dikurangi 9%, dikalikan 100 juta dengan meminjam jangka pendek selama 1 tahun, dan meminjamkan jangka panjang selama 2 tahun. Jadi labanya adalah 1 juta dikali 0,01 dikali 100 meter. Namun, keuntungannya untuk tahun kedua tidak pasti. Jika tingkat suku bunga tidak berubah, FI bisa membiayai kewajibannya pada 9% dan mengunci keuntungan 1% atau 1 juta untuk tahun kedua juga. Namun, selalu ada risiko bahwa suku bunga akan berubah antara 1 tahun dan 2. Jika suku bunga naik dan FI dapat meminjam kewajiban, 1 tahun baru hanya sebesar 11% di tahun kedua. Keuntungannya menyebar di tahun kedua. Tahun sebenarnya negatif, yaitu 10% dikurangi 10%, sebesar minus 1%. Atau kerugian FI adalah 1 juta 0,01 dikali 100 meter. Penyebaran positif yang diperoleh di tahun pertama FI dari memegang aset dengan jatuh tempo lebih lama dari kewajiban akan diimbangi dengan penyebaran negatif di tahun kedua. Perhatikan bahwa jika suku bunga naik lebih dari 1% daripada tahun kedua, FI akan menanggung kerugian selama periode 2 tahun secara keseluruhan. Akibatnya, ketika LK memegang aset jangka panjang,
relatif terhadap kewajiban. Hal itu berpotensi mengekspos dirinya sendiri. Risiko pembiayaan kembali. Ini adalah risiko bahwa biaya untuk menggulirkan meminjam kembali dana bisa lebih besar daripada pengembalian yang diperoleh dari investasi aset. Ketika suku bunga naik pada pertengahan 2010-an, contoh yang baik dari exposure ini diberikan oleh bank yang meminjam deposito jangka pendek, yaitu deposita yang suku bunganya sering berubah atau disesuaikan. Sementara berinvestasi dalam peminjaman suku bunga tetap, yaitu pinjaman yang suku bunga sering berubah atau disesuaikan. Struktur neraca alternatif akan membuat FI meminjam 100 juta untuk jangka waktu yang lebih lama daripada 100 juta aset yang diinvestasikan. Pada garis waktu di bawah ini, FI dibiayai lama, jatuh tempo kewajibannya lebih lama dari jatuh tempo asetnya. Dengan menggunakan contoh serupa, misalkan FI meminjam dana sebesar, saya ulangi, struktur neraca alternatif akan membuat FI meminjam 100 juta untuk jangka waktu yang lebih lama daripada 100 juta aset yang diinvestasikannya. Pada garis waktu di bawah ini, FI dibiayai lama, jatuh tempo kewajibannya sama dari jatuh tempo aset dengan menggunakan contoh serupa. Misalkan FI meminjam 9% per tahun selama 2 tahun dan menginvestasikan dana tersebut dalam aset yang menghasilkan 10% selama 1 tahun. Situasi ini ditunjukkan sebagai berikut. Dalam hal ini, FI juga terkena risiko suku bunga dengan memegang aset jangka pendek relatif terhadap kewajiban. Ia menghadapi ketidakpastian tentang tingkat bunga, di mana ia dapat menginvestasikan kembali dana pada periode kedua seperti sebelumnya. FI mengunci spread laba 1 tahun sebesar 1% atau 1 juta. Pada akhir tahun pertama, aset yang jatuh tempo dan dana yang telah dipinjam selama 2 tahun harus diinvestasikan kembali. Misalkan suku bunga turun antara tahun pertama dan kedua, sehingga pada tahun kedua pengembalian 100 juta diinvestasikan dalam aset baru 1 tahun adalah 8%. FI akan menghadapi kerugian atau spread negatif pada tahun kedua sebesar 1%. 8% dikurangi biaya dana 9%. Atau FI kehilangan 1 juta, buka kurung minus 0,01 dikali $100 per meter. Penyebaran positif yang diperoleh di tahun pertama oleh FI dari memegang aset dengan jatuh tempo lebih pendek dari kewajibannya, diimbangi dengan penyebaran negatif di tahun kedua. Dengan demikian, FI terkena risiko reinvestasi dengan memegang aset jangka pendek relatif terhadap kewajiban. Ia menghadapi ketidakpastian tentang tingkat bunga di mana ia dapat menginvestasikan kembali dana yang dipinjam untuk jangka waktu yang lebih lama.
Ketika suku bunga turun pada tahun 2000-an, contoh bagus dari exposure ini diberikan oleh bank yang meminjam deposito suku bunga tetap sambil berinvestasi dalam peminjaman suku bunga mengambang, yaitu pinjaman yang suku bunganya sering berubah atau disesuaikan. Selain potensi risiko refinancing atau reinvestasi yang terjadi pada suku bunga berubah, LK menghadapinya nilai pasar risiko juga. Ingatlah bahwa nilai pasar atau wajar, aset atau liabilitas secara konseptual sama dengan nilai sekarang. Arus kas saat ini dan masa depan dari aset atau liabilitas tersebut. Oleh karena itu, kenaikan suku bunga meningkatkan tingkat diskonto atau arus kas tersebut dan mengurangi nilai pasar aset atau liabilitas tersebut. Sebaliknya, penurunan suku bunga meningkatkan nilai pasar aset dan kewajiban. Selain itu, jatuh tempo yang tidak sesuai dengan memegang aset jangka panjang daripada kewajiban berarti bahwa ketika suku bunga naik, nilai pasar aset FI turun. Risiko kredit. Risiko kredit timbul karena kemungkinan bank keuangan yang dipegang oleh LK, seperti pinjaman atau obligasi, tidak adanya biaya penuh, hampir semua jenis LK secara umum, LK yang memberikan pinjaman atau membeli obligasi dengan jatuh tempo yang panjang lebih terekspos dibandingkan dengan LK yang memberikan atau membeli obligasi dengan jatuh tempo yang pendek, teman-teman. Pengaruh resiko kredit tampak jelas pada gambar di atas atau di gambar yang ada di sini, teman-teman, yang menunjukkan di mana tingkat pembebanan atau penghapusan bank komersial untuk berbagai jenis pinjaman antara tahun 1984 hingga 2015. Perhatikan khususnya tingginya tingkat pembebanan biaya yang dialami pada pinjaman kartu kredit selama periode ini. Lihat teman-teman, itu tinggi sekali ya teman-teman ya. Jadi kartu kredit oleh bank komersial ini terus mengalami peningkatan teman-teman dari tahun 1980 sampai 1993 teman-teman. Dan lagi dimulai dari tahun 1995 hingga awal 1998. Lalu pada tahun 1998 tagihan sudah mulai mendatar dan bahkan menurun setelah tahun 1998. Gitu teman-teman. Tapi dengan menurunnya kredit ini juga tidak membantu ya teman-teman ya. Ekonomi lemah dan perubahan undang-undang kebangkrutan mengakibatkan lonjakan tagihan kartu kredit lagi teman-teman di tahun 2000-an. Dan selama resesi di tahun 2007 sampai 2010, terlepas dari kerugian ini, pinjaman kartu kredit yang diberikan oleh bank komersial termasuk saldo yang tidak terpakai terus tumbuh dari 1.856 triliun pada Maret 1997 menjadi 4.367 dolar triliun pada September 2008. Dengan krisis keuangan, total pinjaman kartu kredit turun teman-teman menjadi 3,626 dolar triliun pada Maret 2009 dan tetap relatif rendah selama beberapa tahun karena ekonomi AS atau Amerika Serikat gagal menunjukkan pertumbuhan yang kuat.
Lalu pada tahun 2015, pinjaman kartu kredit yang diberikan oleh bank komersial berjumlah 3.980 triliun, mengalami penaikan dari yang sebelumnya 3.626, teman-teman. Seperti yang kita bisa lihat di gambar ya, teman-teman. Di sini grafiknya meningkat yang awalnya sudah landai. Jadi resiko kredit itu sangat berpengaruh, teman-teman, bagi bank komersial. Selanjutnya, potensi kerugian yang dialami lembaga keuangan dari pemberian peminjaman menunjukkan bahwa LK perlu memantau dan mengumpulkan informasi tentang peminjam yang asetnya ada dalam portofolio. Sebentar, teman-teman. Nge-lag. Maaf ya. Saya ulangi, teman-teman. Potensi kerugian yang dialami LK dari pemberian pinjaman menunjukkan bahwa LK perlu memantau dan mengumpulkan informasi tentang peminjam yang asetnya ada dalam portofolio mereka dan memantau peminjam tersebut dari waktu ke waktu. Dengan demikian, efisiensi pemantauan manajerial dan strategi manajemen risiko kredit secara langsung mempengaruhi tingkat pengembalian dan risiko portofolio pinjaman. Selain itu, salah satu keuntungan yang dimiliki LK dibandingkan investor rumah tangga individu adalah kemampuan untuk mendiversifikasikan beberapa risiko kredit dari satu aset dengan memanfaatkan hukum. Jadi, kalau potensi kerugian yang dialami LK ini kan sangat besar, teman-teman. Jadi, dengan adanya pemantauan serta informasi yang dikumpulkan, ini mencegah bank komersial untuk mengalami kerugian lagi. Jadi selain mereka memberikan pinjaman, mereka juga mengumpulkan informasi tentang kita, teman-teman. Jadi sebelum kalian meminta kredit, kalian harus bisa balikin, teman-teman. Jangan ngutang. Lalu, angka besar dalam portofolio investasi risiko likuiditas muncul ketika pemegang kewajiban LK seperti deposan atau pemegang polis asuransi meminta uang tunai segera untuk klaim keuangan yang mereka miliki dengan LK atau ketika pemegang komitmen pinjaman di luar neraca atau jalur kredit tiba-tiba menggunakan hak mereka untuk meminjam atau menurunkan komitmen peminjaman mereka. Misalnya nih, teman-teman, ketika pemegang liabilitas menuntut kesegeraan tunai, yaitu mengembalikan klaim keuangan mereka ke LKFI, harus meminjam dana tambahan atau menjual aset untuk memenuhi permintaan penarikan dana. Aset yang paling liquid dari semuanya adalah uang tunai, yaitu LKI aset mereka. Diversifikasi lintas aset seperti pinjaman yang terkena risiko kredit mengurangi keseluruhan risiko dalam portofolio aset dan dengan demikian meningkatkan kemungkinan pelunasan sebagian atau seluruh pokok dan atau bunga. Seperti ini, teman-teman. Risiko likuiditas. Risiko likuiditas muncul ketika pemegang kewajiban LK seperti deposan
atau pemegang polis asuransi ya gitu teman-teman. Resiko likuiditas sebenarnya hampir mirip dengan yang tadi teman-teman. Cuman di sini kita memiliki bentuk neracanya ya teman-teman ya. Di sini ada sebelum penarikan, di mana aktiva sebelum penarikan itu aset tunai dari lembaga keuangan adalah $10. Aset yang tidak liquid adalah 90. Dijumlahkan 90. Itu di aktiva teman-teman. Selanjutnya pada ekuitas atau liabilitas, mereka menyetorkan sebesar 90 dan 10 di jumlah 100 teman-teman. Lalu ketika pemegang kewajiban atau deposan atau pemegang polis asuransi meminta penarikan secara tiba-tiba, itu memaksa dari LK harus mencairkan dananya dengan aset tunai yang aset yang paling liquid yaitu aset tunai, serta aset yang tidak liquid harus mereka ambil untuk mengembalikan polis mereka. Dari aset yang tidak liquid itu ya seperti bangunan, seperti saham. Kalau nggak salah ya teman-teman. Kalau salah komen aja di bawah biar kita bisa semakin belajar teman-teman. Lalu pada liabilitas dan ekuitas, deposito juga berkurang yang awalnya dari 90 menjadi 75 dikarenakan penarikan polis asuransi atau deposan mereka. Nah, seperti ini teman-teman lebih rincinya. Kita perhatikan pada neraca FI teman-teman. Yang sederhana pada tabel 7.2 yang kiri, sebelum penarikan deposito, FL memiliki 10 juta set tunai dan 90 juta set non-liquid. Tuh, seperti pinjaman usaha kecil. Aset ini didanai dengan 590 juta dalam deposito. Dan 10 juta dalam ekuitas pemilik. Misalkan deposito tiba-tiba menarik 15 juta deposit, mungkin karena Niels berita negatif tentang keuntungan FFT dan tidak menerima deposito baru untuk menggantikannya. Untuk memenuhi penarikan ini, FI pertama-tama menggunakan 10 juta yang dimilikinya dalam bentuk aset yang sangat liquid, yaitu uang tunai, dan kemudian berupaya menjual beberapa aset non-liquidnya untuk mendapatkan tambahan 55 juta dalam bentuk tunai. Asumsikan bahwa Jreng tidak dapat meminjam dana lagi dari pasar uang jangka pendek, dan karena tidak sabar untuk mendapatkan harga yang lebih baik untuk asetnya di masa depan, karena membutuhkan uang tunai sekarang untuk memenuhi penarikan deposan segera, FI harus menjual aset tidak liquidnya dengan harga 50 sen dolar. Jadi teman-teman, untuk menutupi sisa 5 juta dalam penarikan deposito FI, harus menjual 10 juta aset non-liquidnya. Hal ini menimbulkan kerugian sebesar 35 juta dari nilai nominal aset tersebut. FI kemudian harus menghapus kerugian tersebut terhadap modal dan dana ekuitasnya karena modalnya hanya 10 juta. Sebelum penarikan deposit, kerugian penjualan aset sebesar 35 juta membuat FI hanya memiliki ekuitas sebesar 5 juta. Menimbulkan kerugian sebesar 5 juta dan nilai nominalnya aset tersebut. FI kemudian harus menghapus kerugian tersebut terhadap modal atau dana ekuitasnya. Karena modalnya hanya 10 juta sebelum penarikan deposit, kerugian penjualan aset sebesar 5 juta membuat saat hanya memiliki ekuitas 5 juta. Menimbulkan kerugian sebesar 5 juta dari nominal aset tersebut, kemudian harus menghapus kerugian tersebut terhadap modal atau dana ekuitasnya. Karena modalnya hanya 510 juta sebelum penarikan deposit, kerugian penjualan
Aset sebesar 5 juta membuat hanya memiliki ekuitas sebesar 55 juta. Resiko devisa. Selanjutnya resiko devisa akan dilanjutkan oleh teman saya, Bung Fadil. Saya berikan waktu dan kesempatan. Terima kasih, Bung Reza. Apakah suara saya terdengar jelas? Maaf kalau error. Apakah suara Bentar, terdengar Bu. jelas, Bung Reza? Ya, sudah terdengar, Bu. Ya, sudah terdengar. Aman, Ya, aman. terima kasih, Bung. Teman, jika ada chat di komen aja ya. Nanti saya, Suara putus-putus, Bung. Maaf, Bung. iya, maaf, sinyal sedang jelek, Bung. Boleh sampaikan lagi yang tadi dibicarakan? Oke, udah cukup. Lanjut aja. Lanjut. Oke, lanjut. Selanjutnya, kita menjelaskan risiko devisa. Bank keuangan semakin menyadari bahwa baik investasi asing langsung maupun investasi portofolio asing dapat memperluas manfaat operasional dan keuangan yang tersedia dari investasi domestik murni. Dengan demikian, dana pensiun AS yang memiliki sekitar 5% aset mereka dalam sekuritas asing pada awal 1990-an sekarang memiliki lebih dari 13% aset mereka dalam sekuritas asing. Pada saat yang sama, banyak bank besar Amerika Serikat, bank investasi, dan reksadana menjadi lebih berorientasi global. Sejauh pengembalian investasi domestik dan asing berkolerasi tidak sempurna. Ada potensi keuntungan bagi LK yang memperluas kepemilikan dan pendanaan kewajiban di luar batas domestik. Boleh di next, Bung Reza. Oke, terima kasih. Pengembalian investasi langsung domestik dan asing dan investasi portofolio tidak berkolerasi sempurna karena dua alasan. Yang pertama adalah bahwa teknologi yang mendasari berbagai ekonomi berbeda, seperti halnya perusahaan di ekonomi tersebut. Misalnya, satu ekonomi mungkin didasarkan pada pertanian, sementara yang lain berbisnis industri. Mengingat infrastruktur ekonomi yang berbeda, satu ekonomi dapat berkembang, sementara yang lain berkontraksi. Pada pertengahan 2010-an, misalnya, ekonomi Amerika Serikat berkembang, sementara ekonomi Eropa mengalami resesi. Alasan yang kedua adalah perubahan nilai tukar tidak berkolerasi sempurna antar negara. Ini berarti nilai tukar dolar euro mungkin menguat, sementara nilai tukar dolar yen mungkin turun. Salah satu manfaat potensial dari prospek FI yang semakin global adalah kemampuan untuk berekspansi ke luar negeri secara langsung melalui cabang atau akuisisi atau secara tidak langsung dengan mengembangkan portofolio aset keuangan yang mencakup sekuritas asing serta sekuritas domestik. Meski begitu, investasi asing mengekspos FI risiko valuta asing. Risiko valuta asing adalah risiko bahwa perubahan nilai tukar dapat berdampak negatif terhadap nilai aset dan kewajiban LK dalam mata uang asing. Untuk memahami perubahan risiko valuta asing muncul, misalkan FIAS memberikan pinjaman kepada perusahaan Inggris dalam pound. Jika pound Inggris terdepresiasi nilainya relatif terhadap dolar AS,
pembayaran pokok dan bunga yang diterima oleh investor AS akan didevaluasi dalam dolar. Memang, jika pound Inggris jatuh cukup jauh selama periode investasi, ketika arus kas dikonversi kembali menjadi dolar, pengembalian keseluruhan bisa menjadi negatif, yaitu pada konversi pokok. Pembayaran bunga dari pound menjadi dolar, kerugian selisih kurs dapat mengimbangi. Boleh di next. Nilai yang dijanjikan dari pembayaran bunga mata uang lokal dengan nilai tukar awal di mana investasi terjadi. Secara umum, LK dapat memiliki aset dalam mata uang asing dan atau menerbitkan kewajiban luar negeri. Pertimbangan FIAS yang memegang 100 juta pound sterling dalam bentuk pinjaman pound sebagai aset dan menandai 80 juta pound sterling diantaranya dengan sertifikat deposit pound. Selisih antara 100 juta pound dalam bentuk pinjaman pound dan 80 pound juta dalam bentuk pound CD didanai oleh CD dolar, yaitu CD dolar senilai 20 juta pound. Lihat gambar nanti diperlihatkan dalam hal ini. USFV adalah panjang bersih 20 juta pound dalam bentuk aset pound, yaitu memegang lebih banyak aset asing daripada kewajiban. FIAS menderita. Jika nilai tukar mata uang asing dan perubahan suku bunga tidak berkorelasi sempurna di seluruh negara, maka dapat mendiversifikasi sebagian jika tidak semua risiko mata uang asingnya. Aset pound atau kewajiban pound 100 juta pound sterling dalam juta dalam mata uang itu, tetapi jatuh temponya tidak sesuai sehingga aset pound jatuh tempo 6 bulan dan kewajiban jatuh tempo tidak, kemudian akan terekspos pada risiko suku bunga asing, risiko bahwa suku bunga Inggris naik ketika harus mengembalikan kewajiban 100 juta dalam pound jadi pada akhir bulan ketiga. Konsekuensinya, FV cocok untuk ukuran dan jatuh tempo eksposurnya dalam aset dan kewajiban mata uang tertentu dinilai dilindung nilai atau dilimunisasi terhadap risiko mata uang asing dan suku bunga. Apakah benar Selanjutnya, belum selesai? apa Bung? Maaf, Apakah halamannya benar? benar Bung. Oke, lanjut Bu. Selanjutnya ada risiko negara atau kedaulatan. LK yang berorientasi global yang tidak sesuai dengan ukuran dan jatuh tempo aset dan kewajiban luar negerinya terpapar risiko mata uang asing dan suku bunga asing. Bahkan di luar risiko-risiko ini dan bahkan ketika berinvestasi dalam dolar, memegang aset di negara asing dapat membuat FI terkena jenis risiko investasi asing tambahan yang disebut risiko negara atau kedaulatan. Risiko negara atau kedaulatan adalah jenis risiko kredit berbeda yang dihadapi oleh LK yang membeli aset seperti obligasi dan pinjaman perusahaan asing. Misalnya, ketika sebuah perusahaan domestik tidak mampu atau tidak mau membayar pinjaman, LK biasanya meminta bantuan pengadilan kebangkrutan domestik dan akhirnya dapat menutup setidaknya sebagian dari investasi awalnya ketika aset perusahaan yang gagal dilikuidasi atau direstrukturisasi. Sebagai perbandingan, perusahaan asing mungkin tidak dapat membayar kembali pokok atau bunga pinjaman. Bahkan
Jika menginginkannya, paling umum, pemerintah negara tempat berkorporasi berkantor pusat mungkin melarang atau membatasi pembayaran utang karena kekurangan mata uang asing dan alasan politik yang merugikan. Selanjutnya ada risiko pasar. Risiko pasar muncul ketika LK secara aktif memperdagangkan aset dan liabilitas dan derivatif daripada menahannya untuk tujuan investasi, pendanaan, atau lindung nilai jangka panjang. Risiko pasar terkait erat dengan risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko valuta asing. Karena risiko ini meningkat atau menurun. Keseluruhan risiko FI terpengaruh, namun risiko pasar menambah dimensi lain yang dihasilkan dari aktivitas perdagangannya. Risiko pasar adalah risiko tambahan yang ditimbulkan oleh FI ketika suku bunga, valuta asing, dan risiko kredit digabungkan dengan strategi perdagangan aktif, terutama yang melibatkan cakrawala perdagangan pendek seperti sehari. Secara konseptual, portofolio perdagangan FI dapat dibedakan dari portofolio investasinya berdasarkan cakrawala, waktu, dan likuiditas pasar sekunder. Portofolio perdagangan berisi aset, kewajiban, dan kontrak derivatif yang dapat dibeli atau dijual dengan cepat di pasar keuangan yang terorganisir. Portofolio investasi atau dalam kasus bank yang disebut banking book berisi aset dan kewajiban yang relatif tidak liquid dan ditahan untuk periode kepemilikan yang lebih lama. Hipotesis antara aset dan kewajiban book dan trading book seperti dapat dilihat, buku perbankan berisi sebagian besar pinjaman dan simpanan ditambah aset tidak liquid lainnya. Buku perdagangan berisi posisi long dan short pada instrumen seperti obligasi, komoditas, valuta asing, ekuitas, dan derivatif. Yang disebut banking book berisi aset dan liabilitas relatif tidak liquid dan ditahan untuk periode penyimpanan yang lebih lama. Gambar di bawah menunjukkan perincian hipotesis antara aset dan kewajiban banking book dan trading book. Seperti dapat dilihat, buku perbankan berisi sebagian besar pinjaman dan simpanan ditambah aset tidak liquid lainnya. Buku perdagangan berisi posisi long dan short pada instrumen seperti obligasi, komoditas, valuta asing, ekuitas, dan derivatif yang disebut banking book berisi aset dan liabilitas relatif dan liquid dan ditahan untuk periode penyimpanan lebih lama. Bisa dilihat di gambar berikut, di buku perbankan di aktiva ada uang tunai, pinjaman, tempat dan peralatan, dan juga aset tidak liquid lainnya. Dan di kewajibannya ada deposito, dana pinjaman, tidak liquid lainnya, dan juga modal. Nah, di buku perdagangan di aktiva terdapat obligasi atau panjang, komoditas, FX, ekuitas, dan turunan. Di obligasi, komoditas,
ekuitas, dan derivatif pendek. Krisis pasar keuangan mengilustrasikan bahwa pasar atau perdagangan risiko hadir setiap kali FI mengambil posisi panjang atau beli atau jual terbuka atau tidak terlindungi dalam obligasi, ekuitas, valuta asing, dan produk derivatif, dan harga berubah ke arah tertentu. Berlawanan dengan yang diharapkan, akibatnya semakin tidak stabil harga aset di pasar. Empat instrumen ini diperdagangkan. Semakin besar risiko pasar yang dihadapi oleh LK yang mengadopsi posisi perdagangan terbuka. Ini mengharuskan manajemen FI dan regulator untuk menetapkan kontrol untuk membatasi posisi yang diambil oleh pedagang serta mengembangkan model untuk mengukur eksposur risiko pasar dari FI setiap hari. Selanjutnya ada risiko luar neraca. Salah satu tren yang paling mencolok bagi banyak LK modern adalah pertumbuhan aktivitas di luar neraca mereka dan juga aktivitas mereka risiko di luar neraca. Sementara semua LK sampai batas tertentu terlibat dalam aktivitas off balance sheet. Sebagian besar perhatian tertuju pada aktivitas bank, terutama bank besar yang banyak berinvestasi dalam aset dan kewajiban off balance sheet, khususnya sekuritas derivatif. Sebaliknya, aktivitas di luar neraca kurang menjadi perhatian lembaga penyimpanan yang lebih kecil dan banyak perusahaan asuransi yang memiliki sekuritas di luar neraca yang relatif sedikit. Aktivitas di luar neraca menurut definisi tidak muncul di neraca FI saat ini karena tidak melibatkan primer saat mengklaim aset atau penerbitan sekunder saat tuntutan atau kewajiban. Sebaliknya, aktivitas di luar neraca mempengaruhi masa depan. Daripada bentuk neraca FI saat ini, mereka melibatkan penciptaan aset dan kewajiban kontingensi yang menimbulkan penempatan potensial masa depan mereka di neraca. Dengan demikian, mereka memiliki dampak langsung pada profitabilitas dan kinerja FI di masa depan. Dengan demikian, akuntan menempatkannya di bawah garis bawah dari neraca aset dan liabilitas LK. Contoh yang baik dari aktivitas di luar neraca adalah penerbitan standby surat kredit jaminan oleh perusahaan asuransi dan bank untuk mendukung penerbitan obligasi daerah. Banyak pemerintah, negara bagian, dan lokal tidak dapat menerbitkan sekuritas tersebut tanpa bank atau perusahaan asuransi surat jaminan kredit yang menjanjikan pembayaran pokok dan bunga kepada investor jika kota Madia gagal membayar kewajibannya di masa depan. Jadi, letter of credit menjamin pembayaran jika pemerintah kota, misalnya negara bagian New York, mengalami masalah keuangan dalam membayar pembayaran bunga yang dijanjikan dan atau pokok obligasi diterbitkannya. Menghadapi masalah keuangan dan membayar pembayaran bunga dijanjikan dan atau obligasi yang diterbitkannya. Jika arus kas Pemkot cukup kuat untuk melunasi pokok dan bunga utang yang dikeluarkannya, surat jaminan kredit yang diterbitkan oleh FI kadaluarsa tidak digunakan. Tidak ada yang muncul di neraca FI hari ini atau di masa depan. Namun, biaya yang diperoleh untuk menerbitkan surat jaminan kredit muncul di laporan laba rugi FI.
Akibatnya, kemampuan untuk memperoleh pendapatan fee sementara tidak memuat atau memperluas neraca telah menjadi motivasi penting bagi LK untuk menjalankan bisnis off balance sheet. Sayangnya, aktivitas ini tidak bebas risiko. Misalkan pemerintah kota gagal membayar bunga obligasi dan pembayaran pokoknya. Kemudian kewajiban kontingensi atau jaminan yang diterbitkan LK jadi kewajiban aktual yang muncul di neraca LK. Artinya, FI harus menggunakan ekuitasnya sendiri untuk mengkompensasi investor obligasi daerah. Letter of credit hanyalah salah satu contoh aktivitas di luar neraca. Lainnya termasuk komitmen pinjaman oleh bank, kontrak layanan hipotek oleh lembaga pembiayaan, dan posisi di forward, future, swap, dan sekuritas derivatif lainnya oleh hampir semua LK besar. Meskipun sebagian dari aktivitas ini disusun untuk mengurangi eksposur FI terhadap risiko kredit, suku bunga, atau valuta asing, kesalahan pengelolaan atau penggunaan spekulatif dari instrumen ini dapat mengakibatkan kerugian besar bagi FI. Memang, seperti yang terlihat selama krisis keuangan 2008-2009, kerugian signifikan dalam aktivitas off balance sheet, misalnya kredit default swap, dapat menyebabkan FI gagal, sama seperti kerugian besar akibat gagal bayar neraca bunga. Tingkat risiko dapat menyebabkan FI gagal. Selanjutnya, ada risiko teknologi dan operasional. Risiko teknologi dan operasional terkait era dan dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan kekhawatiran besar bagi manajer dan regulator FI. Bank for International Settlement atau BIS, organisasi utama bank sentral di ekonomi utama dunia, mendefinisikan risiko operasional, masuk risiko teknologi, sebagai risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses, orang, dan sistem internal yang tidak memadai atau gagal, atau dari peristiwa eksternal. Sejumlah LK menambah risiko reputasi dan risiko strategis, misalnya karena kegagalan merger, sebagai bagian dari definisi risiko operasional yang lebih luas. Inovasi teknologi adalah bidang pertumbuhan utama LK pada 1990-an dan 2000-an. Bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan investasi semuanya berusaha untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan investasi besar dalam komunikasi internal dan eksternal, komputer, dan infrastruktur teknologi yang diperluas. Misalnya, sebagian besar bank memberi deposan kemampuan untuk memeriksa saldo rekening, mentransfer dana antar rekening, mengelola keuangan, membayar tagihan, dan melakukan fungsi lain sebagai berbagai perangkat elektronik pribadi mereka. Di tingkat grosir, transfer dana elektronik melalui lembaga clearing otomatis atau ECH dan jaringan pembayaran transfer kawat seperti sistem pembayaran antar bank lembaga clearing atau CHIPS telah dikembangkan. Tujuan utama perluasan teknologi adalah untuk menurunkan biaya operasi, meningkatkan keuntungan, dan menangkap pasar baru untuk FI. Dalam terminologi saat ini, tujuannya adalah untuk memungkinkan FI mengeksploitasi
semaksimal mungkin potensi skala ekonomi dan ruang lingkup ekonomi yang lebih baik dalam menjual produknya. Skala ekonomi mengacu pada kemampuan LK untuk menurunkan biaya operasi rata-ratanya dengan memperluas. Maaf, Bung, bisa dikembalikan kembali slide-nya. Oke, terima kasih, Bung. Saya ulangi kalau begitu. Terima kasih, Bung. Saya ulangi. Tujuan utama perluasan teknologi adalah untuk menurunkan biaya operasi, meningkatkan keuntungan, dan menangkap pasar baru untuk FI. Dalam terminologi saat ini, tujuannya adalah untuk memungkinkan FI mengeksploitasi semaksimal mungkin potensi skala ekonomi dan ruang lingkup yang lebih baik dalam menjual produknya. Skala ekonomi mengacu pada kemampuan LK untuk menurunkan biaya operasi rata-ratanya dengan memperluas keluaran jasa keuangannya. Ekonomi ruang lingkup mengacu pada kemampuan FI untuk menghasilkan sinergi biaya dengan memproduksi lebih dari satu output dengan input yang sama. Misalnya, LK dapat menggunakan informasi yang sama tentang kualitas pelanggan yang disimpan di komputernya untuk memperluas penjualan produk pinjaman dan produk asuransi. Artinya informasi yang sama, misalnya usia, pekerjaan, ukuran keluarga, dan atau pendapatan, dapat mengidentifikasi calon nasabah pinjaman dan asuransi jiwa. Psikoteknologi terjadi ketika investasi teknologi tidak menghasilkan penghematan biaya yang diantisipasi dalam bentuk ekonomi skala atau ruang lingkup. This economies of scale, misalnya, muncul karena kelebihan kapasitas teknologi yang berlebihan dan atau inefisiensi organisasi dan birokrasi yang menjadi lebih buruk ketika LK bertambah besar. This economies of scale muncul ketika FI gagal menghasilkan sinergi yang dirasakan atau penghematan biaya melalui investasi teknologi baru yang besar. Risiko operasional sebagian terkait dengan risiko teknologi dan dapat muncul setiap kali kegagalan fungsi teknologi yang ada dan atau atau sistem pendukung back office rusak. Misalnya, pencurian nomor kartu kredit terbesar yang diketahui ditemukan pada tahun 2009 ketika selama periode 2 tahun sebanyak 130 juta nomor kartu kredit dan debit dicuri dari sistem pembayaran Heartland. Malware yang ditanam di jaringan Heartland mencatat data kartu saat tiba di pengecer. Contoh penting lainnya adalah toko Target pada tahun 2013. Peretas menginfeksi pembaca kartu pembayaran perusahaan, menghasilkan 110 juta catatan pada puncak musim belanja Natal. Meskipun kerusakan komputer seperti itu jarang terjadi, kejadian dapat menyebabkan dislokasi besar pada LK yang terlibat dan berpotensi mengganggu sistem keuangan secara umum. Risiko operasional bukan semata-mata hasil dari kegagalan teknologi. Sebagai contoh, kecurangan dan kesalahan karyawan merupakan jenis risiko operasional yang sering berdampak negatif pada reputasi LK. Risiko kepastian. Risiko kebangkrutan adalah konsekuensi atau hasil dari satu atau lebih risiko yang dijelaskan di atas. Risiko suku bunga, kredit, likuiditas, valuta asing, kedaulatan pasar, off balance sheet, dan teknologi. Secara teknis, kebangkrutan terjadi ketika modal atau sumber ekuitas pemilik LK didorong ke atau mendekati nol karena kerugian yang timbul sebagai akibat dari satu atau lebih risiko yang dijelaskan di atas. Pertimbangkan kasus Washington Mutual atau WAMU yang mengalami kerugian besar dari kepemilikannya di dalam dan di luar neraca selama krisis keuangan. Pada awal September 2008, modal pasar WAMU hanya bernilai 3,5 miliar dolar, turun dari 43 miliar pada akhir tahun 2006. Pada bulan September 2008, bank tersebut diambil alih oleh FDIC dan dijual ke JP Morgan
Oke, sebaliknya pada Maret 2009, harga saham Citigroup turun hingga di bawah $1 per lembar. Dan bank yang pernah terbesar di Amerika Serikat hampir bangkrut, membuktikan bahwa beberapa bank terlalu besar untuk gagal. Citigroup menerima jaminan pemerintah yang substansial terhadap kerugian hingga 306 miliar dolar dan suntikan uang tunai sebesar 20 miliar untuk mencegah kegagalan. Memang antara Oktober 2008 dan Desember 2009, lebih dari 700 bank telah menerima total 205 miliar dolar dana pemerintah federal melalui program pemulihan modal dan upaya menopang modal dan mendukung pinjaman. Secara umum, semakin banyak modal likuiditas untuk meminjam dana yang dimiliki LK, yaitu semakin rendah average-nya, semakin mampu menahan kerugian. Baik karena perubahan suku bunga yang merugikan, kerugian kredit yang tidak terduga, atau alasan lainnya. Oleh karena itu, baik manajemen maupun regulator LK berfokus pada permodalan dan kecukupan. LK sebagai ukuran utama kemampuannya untuk tetap mampu membayar dan tumbuh dalam menghadapi banyak eksposur risiko. Dan untuk yang terakhir, ada risiko lain dan interaksi risiko. Berbagai risiko lainnya seringkali lebih bersifat diskret atau jenis kejadian, juga berdampak pada profitabilitas dan exposure risiko LK. Meskipun seperti disebutkan sebelumnya, banyak yang melihat risiko diskret atau kejadian sebagai bagian dari risiko operasional. Risiko diskret mungkin mencakup kejadian di luar FI, seperti perubahan mendadak dalam kebijakan regulasi. Ini termasuk pencabut hambatan peraturan untuk meminjamkan atau masuk atau pada produk yang ditawarkan. Perubahan peraturan tahun 1994 yang memungkinkan percabangan antar negara bagian setelah tahun 1997 adalah salah satu contohnya, seperti Undang-Undang Modernisasi Layanan Keuangan tahun 1999 dan Undang-Undang Reformasi Wall Street dan Perlindungan Konsumen tahun 2010. Risiko terpisah atau peristiwa lainnya melibatkan perusahaan mendadak dan juga dalam kondisi pasar keuangan akibat perang, revolusi, atau keruntuhan pasar secara tiba-tiba, seperti ambruknya pasar saham tahun 1929 dan 2008, atau serangan teroris September 2001 di Amerika Serikat. Ini dapat berdampak besar pada eksposur risiko FI. Risiko kejadiannya lainnya termasuk penipuan, pencurian, gempa bumi, badai, penyimpangan, dan pelanggaran kepercayaan fidusia. Semua ini pada akhirnya dapat menyebabkan FI gagal atau rusak parah, namun masing-masing sulit untuk dimodelkan dan diprediksi. Akhirnya, risiko makroekonomi atau sistematis yang lebih umum, seperti peningkatan inflasi, volatilitas inflasi, dan pengangguran, secara langsung dan tidak langsung berdampak pada tingkat suku bunga, kredit, dan eksposur risiko likuiditas FI. Misalnya, tingkat pengangguran AS lebih tinggi dari 10% pada musim gugur 2009, tingkat tertinggi sejak September 1992. Sejak Desember 2007, saat resesi dimulai, ekonomi AS kehilangan sekitar 8 juta pekerjaan. Sebagian besar hilang dalam periode November 2008 hingga Juni 2009. Dengan banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan, paparan risiko kredit LK meningkat secara dramatis karena peminjam mengalami kesulitan untuk membayar pinjaman mereka setelah kehilangan pekerjaan. Next. Nah, untuk kesimpulan dari bab ini, menghadapi risiko suku bunga ketika jatuh tempo, aset, dan kewajiban mereka tidak cocok. Mereka menghadapi risiko kredit atau risiko gagal bayar jika klien mereka gagal membayar pinjaman kewajiban lainnya. Mereka bertemu risiko likuiditas sebagai akibat dari penarikan yang berlebihan atau masalah dalam kewajiban refinancing jika LK menjalankan bisnis asing. Mereka memiliki risiko tambahan yaitu pertukaran asing dan risiko berdaulat mereka daulat.
Mereka dikenakan risiko pasar pada aset dan liabilitas perdagangan mereka jika terjadi pergerakan yang merugikan dalam suku bunga, nilai tukar, atau harga aset lainnya. LK modern juga terlibat dalam aktivitas di luar neraca yang signifikan yang membuat mereka terpapar risiko di luar neraca, risiko aset, dan liabilitas kontingensi. Itulah teknologi canggih dan otomatis memaparkan FI pada keduanya teknologi dan risiko operasional wajah risiko keberangkutan ketika modal mereka tidak cukup untuk menahan kerugian yang mereka alami sebagai akibat dari risiko tersebut. Interaksi dari berbagai risiko berarti bahwa manajer FI menghadapi trade-off di antara mereka. Saat mereka mengambil tindakan dan upaya untuk mempengaruhi satu jenis risiko, manajer FI harus mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi pada risiko lainnya. Manajemen efektif dari risiko ini menentukan keberhasilan atau kegagalan LK modern. Terima kasih Bung Reza. Saya kembalikan kepada Anda, Bung. Baik, terima kasih Bung Fadil atas penjelasan sisa dari presentasi kami. Teman-teman, sekiranya nanti ada pertanyaan mengenai apa yang telah kami jelaskan pada hari ini, atau misal ada kesalahan dari apa yang kami jelaskan, bisa dikoreksi saja di YouTube, di kolom section, bisa di comment section, langsung saja